Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi bi ni'matihil imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas pertolongannya dan nikmatnya lah kita semua pada hari ini, pada kesempatan bulan Ramadan ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan nikmatnya, maka Allah akan tambahkan nikmat itu tersebut. Selawat berangkaikan kesalam kita selalu curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya insyaallah kita sebagai umatnya diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat Istiqlal, Madrasah Istiqlal Jakarta dimanapun Anda berada. Di dalam Tafsirul Ahkam karangan dari Syekh Muhammad Ali As-Sayis dijelaskan di kitab ini mengenai makna puasa. Apa sih puasa itu? As-wasyam wa huwa fil lughah al-imsaku 'anil syai' wa taraka lahu. Puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu kemudian meninggalkannya. Artinya orang yang berpuasa menahan dari sesuatu hal-hal yang membuat puasa tersebut, kualitas puasa tersebut berkurang atau malah menjadikan hal yang batal, kita tahan kemudian kita tinggalkan. Kemudian wa huwa fi syar'i wal imsaku an syuhudil batni wa farji binyatin min ahli min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi. Sedangkan di dalam syariat sendiri dijelaskan bahwasanya orang yang berpuasa itu menahan dari sesuatu syahwat, hawa nafsu yang berkaitan, baik berkaitan dari perut, baik yang berkaitan dengan masalah perut, begitu juga baik dalam masalah urusan kemaluan. Jadi sesuatu apapun yang ditahan harus ditahan dengan seorang yang berpuasa tersebut, menyangkut hal-hal perut maupun menyangkut masalah kemaluan. Bin niyatin min ahlihi, dengan niat sang pelaksana puasa tersebut waktunya dari mana? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Seorang yang puasa itu harus bisa menahan sesuatu apapun yang berkaitan dengan perut dan kemaluan, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini berdasarkan tafsir ini. Jamaah muslimin rahimakumullah, syahrul Ramadan ay syahrul maghfirah. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan maghfirah, ampunan. Bulan di mana Allah jadikan bulan Ramadan ini yang mulia ini dijadikannya lah momentum untuk hamba-hambanya. Bagi siapapun hambanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbaiki segala amalan-amalan ibadahnya, ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam suatu hadis, "Idza dakhala alaihi Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jadi ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka lebar. Di dalam hadis yang lain dikatakan
futihat abwabul maghfirah, dibukakan pintu ampunan yang seluas-luasnya. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci rapat-rapat pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, kemudian dibelenggu setan-setan itu dibelenggu. Masya Allah. Makanya ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan prosesi ibadah puasa, maka kita manfaatkan dengan cara memaksimalkan waktu kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Ya muslimin rahimakumullah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya di waktu yang lalu. Masya Allah. Syaratnya jamaah sekalian ada 2, yaitu kita melaksanakan bulan puasa ini dengan penuh keimanan, kemudian penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala, maka endingnya adalah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. 11 bulan yang lalu kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa-dosa, maka di bulan inilah kesempatan kita. Di bulan inilah Allah jadikan momentum untuk diampunkan segala dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada wahai hamba-hambaku, qul ya ibadiyalladzi, katakanlah pada seluruh hamba-hambaku yang melampaui batas. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang lembut, hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa seluruhnya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, ketika kita pernah melakukan kesalahan di waktu yang lalu, di waktu yang lampau, jangan pernah berputus asa. Karena apa? Karena Allah insya Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Tapi syaratnya adalah kita menjalankan puasa ini dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata terakhir dari kami, qala Amirul Mukminin hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tunazzanu fattaqullaha ya ulil albab. Hisablah diri-diri kalian sebelum hari hisab itu datang. Timbanglah amal-amalan kalian sebelum hari pertimbangan itu datang. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal. Introspeksi diri adalah jalan kita untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, jamaah muslimin semuanya, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan di mana kita bisa mengambil ibrahnya. Karena apa? Karena tujuan dijadikannya bulan Ramadan ini yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya yaitu harus dengan cara ghufrallahu, diampuni dosa-dosa kita. Bagaimana kita mendapatkan derajat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dosa-dosa kita masih banyak? Dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pada bulan puasa Ramadan ini diampunkan dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala dan diberikan derajat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kurang lebihnya kami mohon maaf. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.